Identifikasi masalah. Berdasarkan stimulus, tuliskan permasalahan apa yang timbul dalam pikiranmu. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana menentukan laju reaksi berdasarkan tabel data eksperimen reaksi XY. Mengumpulkan data. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi juga dapat dikaitkan dengan laju perubahan konsentrasi suatu reaktan. Secara umum, persamaan laju reaksi dituliskan sebagai berikut. Pada reaksi A plus B menjadi C plus D, nilai persamaan laju reaksi sebagai berikut. V sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y, di mana K tetapan laju reaksi dalam kurung satuan K tergantung dari orde reaksi dari persamaan laju reaksi. X orde reaksi terhadap konsentrasi A, Y orde reaksi terhadap konsentrasi B. X plus Y yaitu orde reaksi total. Untuk soal nomor 1, dari data suatu reaksi N2 plus 32 menjadi 2NH3. Disajikan juga tabel percobaan N2 dan H2 seperti berikut. Untuk pertanyaan A, berapakah orde reaksi terhadap gas N2? Untuk mencari orde reaksi terhadap gas N2, kita harus melihat konsentrasi H2 yang sama dari percobaan 1, 2, dan 3. Di sini terlihat percobaan 1 dan 2 pada konsentrasi H2 sama, yakni 0,1. Kita masukkan saja ke rumus V1 per V2 sama dengan K konsentrasi N2 1 pangkat X konsentrasi H2 1 pangkat Y per K konsentrasi 2 pangkat X konsentrasi H2 2 pangkat Y. Di sini ada 1 2 di luar konsentrasi, ini yang menandakan percobaan ya, percobaan 1 dan percobaan 2, dan diberikan pangkat X dan Y. Kita masukkan saja V1 nya 0,4, V2 0,8 sama dengan K konsentrasi N2 pada percobaan 1 yakni 0,2 pangkat X dan H2 pada konsentrasi H2 pada percobaan 1 0,1 dibagi K percobaan N2 pada percobaan konsentrasi N2 pada percobaan 2 0,04 dan konsentrasi H2 pada percobaan 2 0,1. Di sini konsentrasi H2 sama antara percobaan 1 dan 2 bisa kita coret, serta K juga bisa kita coret. 0,4 dibagi 0,8 hasilnya 0,5 sama dengan 0,02 pangkat X per 0,04 pangkat X, sehingga menjadi setengah sama dengan setengah pangkat X. Untuk mencari X nya ditemukan di sini 1 ya. Untuk mencari X, setengah pangkat berapa yang menghasilkan setengah itu sendiri, otomatis jawabannya 1. Setengah pangkat 1 sama dengan setengah, sehingga X nya sama dengan 1. Kita lanjut pertanyaan yang B, berapakah orde reaksi terhadap H2? Ini sama seperti pertanyaan A. Untuk mencari orde reaksi H2, kita harus melihat konsentrasi N2 yang sama dari percobaan di tabel. Di sini terlihat percobaan 2 dan 3 pada konsentrasi N2 sama yakni 0,04. Kita masukkan saja V3 per V2. K konsentrasi N2 3 pangkat X, konsentrasi H2 3 pangkat Y dibagi K konsentrasi 2 pangkat X, konsentrasi H2 2 pangkat Y. Kita masukkan saja V3 nya 1,6, V2 0,8. 1,6 dibagi 0,8 dengan K 0,04 pangkat X 0,2 pangkat Y dibagi K 0,04 pangkat X 0,1 pangkat Y. Di sini tinggal masukkan saja ya angka-angkanya dari tabel. Di sini N konsentrasi N2 nya sama yakni 0,04, kita coret dengan K nya juga coret atas bawah, sehingga 1,6 dibagi 0,8 sama dengan 0,2 pangkat Y dibagi 0,1 pangkat Y, sehingga menjadi 2 sama dengan 2Y. Di sini Y nya mendapat 1, Y nya sama dengan 1. Untuk mencari Y, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 2? Tentu saja jawabannya 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, sehingga Y sama dengan 1. Lanjut pertanyaan yang C, berapakah orde reaksi total? Orde reaksi total ini didapat dari XY. Untuk pertanyaan A, mencari X,
ditemukan X sama dengan 1, dan dari pertanyaan B mencari Y didapatkan Y sama dengan 1, sehingga order reaksi totalnya sama dengan X plus Y sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2, sehingga order reaksi totalnya sama dengan 2. Pertanyaan yang D, bagaimana persamaan laju reaksinya? Persamaan laju reaksi ini dapat dilihat XY-nya ya. X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1. Rumus persamaan laju reaksi, V sama dengan K konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Di sini berhubung A-nya N2 dan H2, kita masukkan saja V sama dengan K konsentrasi N2 pangkat 1 karena X-nya sama dengan 1, dan konsentrasi H2 pangkat 1, Y-nya sama dengan 1, sehingga V sama dengan K konsentrasi N2 konsentrasi H2. Di sini pangkatnya 1 ya, sehingga tidak perlu ditulis. Lanjut pertanyaan yang E, berapakah harga tetapan laju reaksi atau K? Di sini menggunakan rumus V sama dengan K konsentrasi N2 konsentrasi H2. K sama dengan V per konsentrasi N2 konsentrasi H2. Kita ambil percobaan dari 1, 2, 3, kita ambil percobaan yang 2 atau data kedua. K sama dengan V nya 0,8 M per detik dibagi konsentrasi N2 nya 0,04 kali konsentrasi H2 nya 0,1. K sama dengan 0,8 M per detik per 0,04 kali 0,1, hingga 0,8 dibagi 0,04 kali 0,1 sama dengan 0,004, sehingga ditemukan K sama dengan 200 M pangkat min 1 per detik. Di sini M pangkat min 1 didapatkan dari sifat pangkat ya, sifat pangkat bila dibagi pangkat dikurangi 0,8 M pangkat 1 dibagi 0,004 M pangkat 2. Di sini pangkat 1 dan pangkat 2 dikurangi 1 kurangi 2 sama dengan min 1, sehingga hasil akhir K sama dengan 200 M pangkat min 1 per detik. Untuk pertanyaan terakhir F, besar laju reaksi jika konsentrasi N2 sama dengan 0,1 M dan konsentrasi H2 sama dengan 0,2 M. Kita misalkan saja konsentrasi N2A, konsentrasi A, konsentrasi H2, konsentrasi B. Konsentrasi A sama dengan 0,1, konsentrasi B sama dengan 0,2. Kita pakai rumus V sama dengan K konsentrasi A kali konsentrasi B. K kita gunakan pada K pertanyaan yang E tadi ya, 200. Kita masukkan saja V sama dengan 200 M pangkat min 1 per detik dikali 0,1 M kali 0,2 M sama dengan 200 M pangkat min 1 per detik kali 1 kali 10 pangkat min 1 M kali 2 kali 10 pangkat min 1 M. 200 kita kalikan 2 pada konsentrasi B, yakni 400 kali 10 pangkat min 2. Kenapa min 2? Kan di atas min 1. Nah, untuk sifat pangkat bila angkanya dikali maka pangkatnya dijumlah, min 1 plus min 1, sehingga min 2 dikali 10 pangkat min 2. V nya ketemunya 4 ya, 4 M per detik. Nah, kenapa bisa 4 M yang tadinya 400 menjadi 4? Nah, 400 nolnya ada 2 dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat 2 berbeda. 10 pangkat 2 10 kali 10 100. Jika 10 pangkat min 2 maka 1 per 100, sehingga 400 kali 1 per 100, 400 per 100 sama dengan 4. Itulah jawaban dari soal nomor 1. Nomor 2 disajikan persamaan reaksi 2A plus B2 menjadi C plus D. Dan dari persamaan A dan B diperoleh data tabel sebagai berikut. Pada pertanyaan A yaitu berapakah order reaksi terhadap A. Untuk mencari order reaksi terhadap A, terlebih dahulu kita melihat konsentrasi B. Manakah dari percobaan 1, 2, dan 3 yang sama? Diketahui dari percobaan 1, 2, dan 3 yang sama yaitu pada percobaan 1 dan 2 yaitu 0,1. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumus V1 per V2 sama dengan K
K konsentrasi A1 pangkat X konsentrasi B1 pangkat Y per K konsentrasi A2 pangkat X konsentrasi B2 pangkat Y. Lalu kita masukkan saja V1 nya yaitu 0,0125 per V2 nya yaitu 0,025 sama dengan konsentrasi A1 nya yaitu K 0,1 pangkat X dan konsentrasi B1 nya yaitu 0,1 pangkat Y, dan konsentrasi A2 nya yaitu K 0,2 pangkat X dan konsentrasi B2 nya yaitu 0,1 pangkat Y. Di sini kita melihat K nya sama, kita bisa mencoretnya, dan 0,1 nya sama, kita juga bisa mencoretnya, sehingga diperoleh 0,0125 per 0,025 sama dengan 0,1 pangkat X dibagi 0,2 pangkat X, sehingga menjadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat X, sehingga X sama dengan 1. Pada pertanyaan B, yaitu berapakah order reaksi terhadap B? Untuk mencari order reaksi terhadap B, kita terlebih dahulu melihat pada konsentrasi A, manakah di antara percobaan 1, 2, dan 3 yang sama. Yang sama yaitu pada percobaan 2 dan 3, yaitu 0,2. Lalu kita masukkan saja pada rumus, yaitu V2 per V3 sama dengan K konsentrasi A2 pangkat X konsentrasi B2 pangkat Y per K konsentrasi A3 pangkat X konsentrasi B3 pangkat Y. Lalu kita masukkan saja, yaitu V2 nya 0,025 per V3 nya yaitu 0,1 sama dengan K dikali konsentrasi A2 pangkat X yaitu 0,2 pangkat X dan konsentrasi B2 nya yaitu 0,1 dipangkatkan Y per K dikali konsentrasi A3 nya yaitu 0,2 dipangkatkan X dan konsentrasi B3 nya yaitu 0,2 dipangkatkan Y. Di sini kita bisa melihat K nya sama, kita bisa mencoret, dan 0,2 pangkat X nya juga sama, kita juga bisa mencoretnya, sehingga diperoleh 0,025 per 0,1 sama dengan 0,1 pangkat Y per 0,2 pangkat Y, sehingga menjadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat Y, sehingga nilai Y yaitu 2. Pertanyaan C yaitu berapakah order reaksi total? Untuk mencari order reaksi total, kita bisa menjumlahkan order reaksi A dan order reaksi B, yaitu X plus B yaitu 1 plus 2 sama dengan 3. Pertanyaan D yaitu bagaimana persamaan laju reaksinya. Untuk mencari persamaan laju reaksi terdapat rumus, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, sehingga kita masukkan saja, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 2, sehingga V sama dengan K konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Pada soal E yaitu berapakah harga tetapan laju reaksi atau K. Tadi sudah diketahui pada soal D laju reaksinya yaitu V sama dengan K konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa memilih salah satu datanya. Di sini saya memilih data 2. Kita masukkan saja pada rumus K sama dengan V dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Kita masukkan saja V nya yaitu 1/40 dibagi 0,2 yaitu konsentrasi A dan konsentrasi B yaitu 0,1 pangkat 2. Satuannya di sini yaitu untuk konsentrasi AM, dan untuk konsentrasi B satuannya M pangkat 2. Sama dengan 1/40 M per detik dibagi 0,2 M
dikali 0,01 M pangkat 2 sama dengan 1/40 per 0,02 M pangkat 3, sehingga menjadi 0,025 M per detik dibagi 0,002 M pangkat 3, sehingga hasil akhirnya setelah dibagi yaitu 12,5 M pangkat min 2 per detik. Soal nomor 3. Tabel berikut memuat data eksperimen untuk reaksi X plus Y menjadi XY. Di sini terdapat tabel data 1 sampai 5. Nah, terlihat laju reaksi pada data kelima belum diketahui atau A. Nah, tentukan nilai A. Untuk mencari nilai A atau laju reaksi, kita harus mencari X dan Y-nya. Langkah pertama kita mencari X dan Y-nya terlebih dahulu dengan cara melihat konsentrasi X dan konsentrasi Y yang sama. Yang pertama konsentrasi X yang sama terlebih dahulu. Kita lihat datanya. Data 1 dan 2 konsentrasi X-nya sama yakni 0,6. Kita masukkan saja V1 per V2, data 1 dan data 2. 0,6 per 0,6 pangkat X dikali 0,1 dibagi 0,3 pangkat Y. Dan kita masukkan saja V1 nya 3,2, V2 nya 9,6 sama dengan 0,6 nya dicoret ya karena sama konsentrasi X nya, dan sisa 0,1 dibagi 0,3 pangkat Y. 3,26 maksudnya 3,2 dibagi 9,6 sama dengan 0,33, 0,1 dibagi 0,3 sama dengan 0,33 pangkat Y. Untuk mencari Y sama 0,33 pangkat berapa yang menghasilkan 0,33? 0,33 pangkat 1, sehingga Y nya sama dengan 1. Y sudah ketemu, kita lanjut mencari X dengan cara melihat konsentrasi Y yang sama, yakni pada data ke-3 dan 4 konsentrasi Y sama yakni 0,5. Kita masukkan saja V3 per V4, 0,2 per 0,4 pangkat X konsentrasi X nya dan konsentrasi Y nya 0,5 dibagi 0,5 pangkat Y. V3 1,0, V4 4,0, dimasukkan saja ya. 0,2 dibagi 0,4 pangkat X tidak dicoret sama berbeda dikali 0,5 per 0,5 pangkat Y sama dicoret, sehingga sisa A menjadi 1/4 sama dengan 1/2. 1/4 sama dengan setengah X. Nah, di sini X nya ketemu 2. Caranya setengah pangkat X. X setengah pangkat berapa yang menghasilkan 1/4? Nah, setengah. Kita urutkan saja setengah pangkat 1, setengah pangkat 2, setengah kali setengah sama dengan 1/4. Sehingga X nya sama dengan 2. Nah, jika X dan Y sudah ketemu, X nya 2, Y nya 1, kita selanjutnya mencari K nya ya. Untuk mencari K, kita boleh ambil data dari 1 sampai 5 bebas ya. Untuk ini kita ambil data 4. Data 4 nya K sama dengan rumusnya V per konsentrasi A kali konsentrasi B atau X dan Y. Nah, kita lihat ya, X sama dengan 2, berarti X nya itu dikuadratkan, konsentrasi X nya dikuadratkan ya. Nah, kita ambil data keempat, V nya dimasukkan saja, laju reaksinya 4,0 dibagi 0,4 ya di tabelnya pada reaksi data keempat, dan data keempat konsentrasi Y nya 0,5. Di sini tertulis langsung 0,16 karena 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16, M nya dipangkatkan 2 juga ya karena pangkat 2 X nya. Nah, lanjut K sama dengan 4,0 M per detik dibagi 0,08 M pangkat 3. 0,08 didapatkan dari 0,16 dikali 0,5. Nah, 0,5 M nya pangkat 1, 0,16 M nya pangkat 2. Perkalian pangkat ditambah sehingga M2 plus M1, 2 per 1 sama dengan 3, sehingga K sama dengan 50 M pangkat min 2 per detik. Nah, jika pecahan pangkat dikurangi 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Nah, K sudah ditemukan. Selanjutnya mencari V pada data kelima. Caranya V sama dengan K konsentrasi X pangkat 2 kali konsentrasi Y. Kenapa ini konsentrasi X pangkat 2? Karena X nya sama dengan 2. Langkah yang pertama tadi ya, yang mencari X dan Y, X nya ketemu 2, sehingga konsentrasi X nya dikuadratkan. Lanjut kita masukkan saja V sama dengan K nya tadi dijumpai 50
M pangkat min 2 per detik. Konsentrasi X-nya pada data kelima ya 0,3 M pangkat 2 dikuadratkan ya dikali 0,6 pada konsentrasi Y. Lanjut, V sama dengan 50 M pangkat min 2 per detik kali 0,09 M pangkat min 2 maksudnya pangkat 2 0,3 kali 0,3 0,09 M nya jangan lupa diberi pangkat 2 juga ya karena pangkat 2 0,6 M tetap V sehingga V sama dengan 2,7 M per detik. Nah itulah untuk jawaban nomor 3 ya. Soal nomor 4. Jika laju reaksi dari suatu gas dinyatakan dengan persamaan V sama dengan K konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2, maka tentukan laju reaksi V jika konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan menjadi 3 kali. Cara pengerjaannya yaitu menggunakan rumus V sama dengan K konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2, yaitu pada konsentrasi P ditambahkan angka 3 karena dinaikkan menjadi 3 kali, pada konsentrasi Q diberi angka 3 karena dinaikkan menjadi 3 kali. Setelah itu hitunglah konsentrasi Q yang dimana pangkat 2 yaitu 3 di pangkat 2 menjadi 9. Setelah itu dua konsentrasi tersebut dikalikan menjadi 27 K P Q kuadrat.